Baik, terima kasih buat MC ya, Nugraha. Terus terima kasih juga buat teman-teman udah memperbolehkan Kodir ikut sedikitnya ngobrol-ngobrol. Ini udah kelihatan belum ya PowerPoint-nya? Aman nggak aman? Aman? Aman nggak? Oke. Oke. Segud, kalau udah aman, mungkin dari 19 orang ini aku pingin tahu dong. Boleh ya di kolom chat 1 menit 2 menit. Coba aku tadi sebenarnya nggak sempat dengar kalau misalnya tadi dari jurusan mana dan angkatan berapa, boleh dong di chat aja di komen gitu. Di kolom chat kirimin aja dari jurusan apa ke atau fakultas apa ke gitu. Di kolom chat ada Kang Sidik, agropreneur, agroteknopreneur luar biasa. Pikom. FIB luar biasa. Farmasi ada farmasi, biasanya farmasi yang suka ikutan. FIB agrobisnis FPIK. FK, waduh luar biasa. Ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada lagi, mungkin sebenarnya suaranya kedengeran ya sekali lagi? Aman nggak aman? Aman? Oke. Kita mulai dulu sedikit sharing dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Zikri Tafidi Kodir. Seperti yang dikenalin tadi, mungkin saya awali dengan cerita kali ya. Jadi waktu itu mengikuti PKM atau PIMNAS sebenarnya karena iseng. Karena satu yang aku pikirin itu adalah aku sejauh aku di kampus, aku pengen punya nama tapi jangan yang organisasi lah, karena udah ada gitu. Karena udah ikut organisasi, mungkin yang akademisinya kayak pingin adalah 1 2 gitu. Sebenarnya karena kayak gitu aja, terus sudah kayak gitu coba-coba di awal tahun maba sampai akhirnya kepilih di PIMNAS 32 gitu. Nah, sederhananya teman-teman, menurut aku, next dulu, next guys sih. Nah, aku mau ngenalin di mana sebenarnya kegiatan PKM banyaknya rekreasi, mikir-mikir gitu, karena emang awalnya ya iseng, namanya juga karena apa ya, ibarat kata aku pengen ngelakuin sesuatu yang pada akhirnya itu ada benefit buat diri, bisa jalan-jalan, bisa berkegiatan, ketemu lebih banyak orang, dan kerasa aja gitu mahasiswanya kayak selain organisasi aku ikut akademisi yang lebih keren, khususnya di bidang. Nah, waktu itu begitu gak begitu dikenalin PKM sebenarnya nggak kebayang. Cuman ketika waduh PIMNAS tuh ternyata ke Bali nih gitu waktu itu. Saya masih ingat waktu itu PIMNAS itu ada kemungkinan di luar Jawa. Aku ngedengar kayak gitu, maka aku langsung pingin kayak ada nih kesempatan, belum pernah naik pesawat keluar secara gratis. Makanya aku ya udah ikutlah. Nah, ikut di sebuah perlombaan yang sampai pada akhirnya aku bertemu berbagai hal, banyak hal yang sebenarnya aku nggak tahu gitu. Kayak Bali itu kayak gimana, pertemuan antar kampus itu kayak gimana,
terus penelitian orang itu seperti apa gitu, cara berpikir mahasiswa yang lain itu kayak gimana, itu sebenarnya kayak wow gitu. Makanya sederhananya, kalau aku rumusin dalam satu slide kecil, udah bergeser belum ya? Oh, oke. Statement pertamaku adalah, karena ini adalah aku, pikiran yang sempit di tengah bumi yang luas. Jadi gini, dulu aku mikir kalau jadi mahasiswa itu ya udah ngampus aja gitu. Satu hari ya kita kegiatan di sekolah, terus organisasi, terus sudah kayak gitu kegiatan-kegiatan lainnya dan sebagainya. Cuman bagi aku itu nggak menjawab pada akhirnya enak ya, nggak kerasa gitu enaknya. Mikir, ngobrol sana sini sama kakak kelas, sama berbagai orang, pada akhirnya kayaknya terlalu sederhana deh kalau kita jadi mahasiswa datang terus pulang gitu. Gak mikirin sesuatu yang pada akhirnya ketemu lebih banyak orang. Nah di sini kayak aku ngerasanya pas lagi masuk PIMNAS nih teman-teman, datang ke, sebenarnya waktu itu ketemu UGM IPB, itu tuh ngelihat jaketnya aja ya, dari rombongan sekian PKM yang terpilih didanai dan masuk PIMNAS, itu banyak timnya. Ada sampai 30-an lebih. Dalam artian gini, riset-riset di kampus orang itu ternyata luar biasa gitu. Sampai pada akhirnya meloloskan tim yang waktu itu pada aja hanya cuma 4. Nah, di sini aku lebih mikir lagi, memang PKM sebagai ajang kreativitas mahasiswa itu pada akhirnya ada di mana di step bahwasanya semua orang itu sedang berlomba mencari sesuatu ide inovatif yang pada akhirnya ingin mereka aplikasikan dan mencari dukungannya lewat PKM salah satunya agar didanai. Karena benar-benar baru banget aku ngerasain di mana lomba yang itu tuh persaingannya amat ketat, terus ide dan gagasannya harus keren. Tentunya makanya sampai dipilih oleh pemerintah untuk dibiayai. Nah, sebenarnya kendala apa sih yang sampai pada akhirnya itu merasakan kita rasa-rasanya sempit nih di PKM? Pertama, kita nggak tahu ya sebenarnya PKM itu apa sih gitu. Kayak ini sering denger sih kalau di ospek gitu. Kadang-kadang ada nggak sih di ospek ya? Ada di ospek-ospek gitu. Kita dijelasin, kalian tuh harus ikut PKM. Oh, slide-nya nggak full screen. Asli, asli banget. Sorry guys. Sudah, Kang. Udah, aman. Aman nggak? Aman, Kang. Aman ya. Oke. Nah sebenarnya kita nggak tahu. Aku lanjutin ya. Sebenarnya kita nggak tahu kemarin PKMT apa sih. Walaupun di ospek-ospek juga kita udah dibiasain. Ataupun sebenarnya kita nggak ada nih yang bisa bantuin gitu. Nggak ada nih kemampuan atau orang-orang yang mau buat kita mampu gitu. Bahkan yang paling parah untuk mau aja nggak mau gitu. Nah mungkin 3 poin ini yang sebenarnya titik mana sih di dalam diri kita yang ini tuh ada gitu. Apakah karena tidak tahunya, apakah tidak mampunya atau tidak maunya. Sampai itu ngerasa bahwa diri aku ngerasanya sempit. Nah, makanya aku di sini nulis bahwasanya PIMNAS itu mengajariku berdiri bersama orang-orang hebat. Oh momen. Jadi sedikit cerita dulu untuk ini kan saya sebenarnya waktu itu PKM itu judulnya cangkang telur jadi bahan tembal gigi ya. Jadi teman-teman gak kepikiran sama sekali aku untuk buat judul kayak gini. Dan waktu itu satu-satunya yang aku lakuin adalah
sebisa mungkin karena aku cuman punya kemauan untuk mampu dan tahunya masih kurang, aku ngajuin ke setiap kakak kelas yang aku kenal, aku ajuin ke semua teman pintar aku yang aku kenal, saat nanya ayolah kita buat PKM, atau Kang bantulah buat PKM teh, kira-kira PKM teh kayak gimana dan sebagainya, sampai pada akhirnya terpilihlah beberapa judul yang lolos itu cuman ini. Benar-benar aku ngerasa kayak cangkang telur jadi bahan tambal gigi gitu. Kayak udah lama di kimia tapi kayak baru tahu ya bisa kayak gitu. Makanya setiap perlombaan itu kita bakal semakin banyak belajar, bakal dapat momen di mana kita bakal lebih berpikir lagi bahwasanya sesempit itu kita berpikir dan seluas itu dunia ini. Nah, karena berawal dari tidak mau, tidak mampu, dan tidak tahu, satu pikiran yang waktu itu sebelum aku punya kemauan adalah kalimat ini, bro. Kenapa harus bermimpi kecil ketika Tuhan Maha Besar? Jadi dalam artian gini, aku di sini gitu, datang ke kampus, pernah dibilangin kayak gini, dari sekian puluh ribu orang, bahkan ratusan pendaftar, itu bisa terpilih mungkin hanya sekian persen lah. Dan terutama jurusan-jurusan yang kalian pilih pun sebenarnya banyak peminatnya, tapi kenapa sih harus kalian yang terpilih? Terus sudah kepilih, kita ngerasa masuk ke fase mahasiswa kayak, ya udahlah, yang penting kita kuliah aja lah, beres gitu. Secara gak langsung ya teman-teman, kemauan kita untuk berkembang di ranah akademis gitu, itu tuh mengecil karena kita nggak tahu mau ngembang kayak gimana. Kita nggak tahu gitu mau jadi kayak gimana. Lebih tepatnya mungkin seringnya kita lebih didorong untuk tampil di sebuah kegiatan event organizer gitu. Nah makanya semenjak waktu itu meniatkan PIMNAS, aku berpikir kayak, sebenarnya kalau misalnya paling jujur dari hati paling dalam, sebenarnya waktu itu teman-teman ini nggak bagus ditiru, tapi waktu itu IPK aku itu di bawah 3. Di bawah 3, bahkan di 2 kecil, termasuk yang kecil, bahkan di angkatan paling kecil. Udah nggak bisa di kimia, lebih sering organisasi. Waktu itu aku masih ingat, sebelum aku ikut PKM, ada dosen ngomong kayak gini, bodoh kamu, ngapain kuliah di sini? Di situ benar-benar untuk pertama kali aku ngerasa, lah untuk sampai Unpad aja aku udah berjuang kayak gini. Dan ada dosen yang ngomong, luar biasa itu, ngomong kayak gitu. Dan bagi aku waktu itu sempat sakit hati, tapi berpikir kenapa dia sampai ngomong bodoh gitu ya. Sederhananya kata dia, ya karena kamu cuma ngelakuin dan beres gitu. Lakuin beres tanpa ada sesuatu yang sebenarnya mau kamu tingkatin dalam diri. Tanpa kamu berpacu dalam waktu yang sebenarnya kalau misalnya dipikirin lagi, orang-orang itu seberapa kerasnya mereka menggapai mimpinya gitu. Dan setakut itu untuk memulai sesuatu. Makanya di situ setelah dosen itu benar-benar nampar aku dengan dalam-dalam lewat karena IPK kecil banget. Di situ mulai mikir aku harus punya sesuatu yang pada akhirnya mengungguli yang lain, ya salah satunya lewat PKM. Dan waktu itu dengan bekal tidak mengerti ini, ya sederhananya, kalau aku biar usaha yang aku lakuin dan biar namaku diangkat olehnya aja gitu.
Dan secara perlahan ya pada akhirnya di PKM, di beberapa lomba pada akhirnya sampai ke PIMNAS lah untuk garis besar. Nah, makanya sampai aku buat rumusan kecil gitu ya, sederhana banget. Yang aku sadari dari semenjak di ngomongin bodoh itu oleh dosen, gak ada orang pinter yang ada, cuman orang yang lebih tahu aja. Kalau tadi masalah-masalah kita yang menyempitkan diri, berpikir kita gitu nggak bisa luas dan sebagainya, sederhananya harus ada sesuatu yang pada akhirnya membuat kita mau tahu, membuat kita mau memulai, dan membuat kita mau mampu untuk bisa mampu gitu. Nah, aku rasa PGC atau ibarat katanya PKM Center lah atau apapun itu adalah sebuah wadah yang pada akhirnya ini ada catatan yang semoganya bisa jadi kemampuan gitu. Semoganya bisa timbul rasa mau yang kita akhirnya ingin memulai untuk tahu dan memulai untuk kita jadi orang mampu gitu. Jadi ya mereka yang udah lombanya sekian, mereka yang udah pinter di kelas, menurut aku karena mereka udah lebih tahu dulu aja dari diri aku. Karena dulu aku nggak ngerasa harus mengejar, mengevaluasi kegiatan belajar akademisiku sendiri gitu. Ya pada akhirnya tidak tahu, nggak bisa gitu, dan nggak ada dampaknya gitu. Dan nggak mau mengeksplor mimpi-mimpi yang sebenarnya bisa dilakuin di mahasiswa. Nah, maka dari itu teman-teman kita coba sedikit bedah, kurang lebih dikenalkan beberapa mengenai PKM. Jadi kalau misalnya PKM itu sederhananya ada pendanaan sama ada insentif. Kalau ini adalah ada bidang-bidangnya dari riset eksakta, riset sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, terus pengabdian iptek, ada KC, ada KI. Pokoknya intinya mah ini sesuatu proyek kalian didanai dan dilakukan proyek itu sesuai apa yang kalian ajukan. Sederhananya kayak gitu. Kalau misalnya yang insentif itu kalian pernah melakukan ini, terus kalian buat tulisan atau buat video, terus kemudian setelah tulisan dan video itu diterima, kalian dikasih biaya. Nah, kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya insentif, secara insentif, mungkin insentif lebih kecil, tapi dia lebih mudah kerjanya. Tapi kalau misalnya yang untuk pendanaan, lumayan kita berpikirnya harus dari awal, dari mulai skema, membuat latar belakang, dan sebagainya. Nah, coba kita bedah dulu beberapa PKM yang ada dari tadi, dari bahasan tadi. Nah, ini kan sebenarnya kalau riset eksakta intinya kita kayak melakukan sebuah riset yang hari ini tuh kayak gimana, kayak contohnya kayak tadi bahan tambal gigi itu dari cangkang telur, itu dari struktur kimianya mau kayak gimana, atau bagaimana sih pola ikan gitu, makan ikan cana gitu yang sekarang lagi mahal, biar cepet tumbuhnya dan geraknya lebih agresif. Itu tuh harus dikasih makanan model apa, nutrisinya kayak gimana, dan sebagainya. Itu kalau misalnya riset eksakta. Kalau misalnya riset sosial humaniora, misalnya hubungan dari ospek dengan kreativitas mahasiswa sehingga membentuk mahasiswa yang unggul di 2045. Misalnya kayak gitu. Ataupun kayak ada kemarin riset yang bagus itu kayak misalnya kenapa sih orang Sunda itu harus alat musiknya itu membuat dari bambu. Dan sebagainya. Riset sosial humaniora bisa digali. Nah, kalau kewirausahaan ini sesuai namanya, cuman saya
intinya mahasiswa itu diajarin, so kalian kalau bikin usaha kayak gimana. Tapi kalian harus hitung dari mulai kos biaya awal sampai ke final product itu kayak gimana, dan rata-rata ini harus dicampurkan dengan sesuatu yang intelektual. Contoh, dagang Hansoplas, tahu Hansoplas gak? Atau Pradaluka gitu, Tensoplas. Nah, si bahannya itu misalnya itu dari rumput laut yang pada akhirnya si luka itu biasanya kering dalam waktu 2 jam, itu dalam 1 jam bisa kering. Maksud dari intelektual dan kreativitasnya di situ. Nah, kita nggak cuma ngejual konsep usahanya aja, tapi di situ ada apakah itu kebaruan produknya, apakah itu dari efisien kos biayanya, dan ini harus berdasarkan pemikiran dan peran dari mahasiswa itu sendiri. Jadi nggak terlalu bergantung sama yang lain. Karena kan biasanya kita selalu ada mitra untuk PKMK itu ada mitra, apakah beli produknya kah atau beli apanya. Nah, disarankan itu mahasiswa itu dari produk awal sampai ke produk akhirnya itu dibuat sama mahasiswa. Nah, kemudian ini ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu sebenarnya kalau misalnya kayak dari kuncinya itu tidak orientasi dan profit itu, dalam artian gini teman-teman. Kita mau mengabdi pada masyarakat, sebelum itu sebenarnya masyarakat butuh nggak sih akan hal itu? Nah, sebenarnya masyarakat itu butuh nggak sih solusi dari kita? Atau sebenarnya kita itu maksain solusi yang kita mau itu ke masyarakat? Itu perbedaannya tipis. Jadi gimana caranya kita meyakinkan orang yang membaca dari judul PKM kita itu atau si PKM kita itu bahwa memang masalah ini tuh muncul dari masyarakat gitu. Bukan dari kita, oh ternyata lihat di misalnya Ciseke, sungainya kotor nih gitu. Kayaknya kalau misalnya kita adain bersih-bersih sampah cocok gitu. Nggak bisa kayak gitu. Harus misalnya memang kira-kira masalah di sini tuh apa gitu, atau bahkan ada masyarakat yang cerita gini susahnya di masyarakat berkembang UMKM kah, atau mereka nggak bisa jualan lagi di sini, yang sampai pada akhirnya kalian punya tata cara mensolusikannya. Waktu itu beberapa teman di Pimnas itu buat ide kayak penyuluhan anak di eh, di tahanan. Nah itu tuh pakai secara psikologisnya. Terus ada lagi kayak mereka ngajarin anak-anak SD, SMP tapi di jalanan gitu, di jalanan kota. Itu sebenarnya kalau misalnya kalian bisa nulis seolah masalah itu muncul dari masyarakat, itu tuh kayak ide sederhana kayak gitu bisa. Nah, kemudian ada penerapan iptek. Sebenarnya kalau misalnya penerapan iptek, jadi kalian ngebuat sesuatu berdasarkan keilmuan kalian yang ini bisa menyelesaikan PM tadi, pengabdian masyarakat. Jadi misal ada mitra nih, ada masalah tukang jahit. Nah, kalian itu sebagai PKMP itu nawarin, Pak, saya nawarin Pak aplikasi untuk mengumpulkan tukang jahit yang sampai pada akhirnya ada orderan, misal kayak gitu ya. Jadi kalian tuh buat aplikasinya, terus aplikasi itu dipakai sama tukang jahitnya, terus tukang jahit itu nanti gimana cara dapat ordernya, ternyata ordernya dilempar kayak model Gojek lah atau model kayak gimana. Nah kayak gitu Pak itu. Ataupun kayak gini, ketika si tukang jahitnya itu dia punya kos biaya yang sampai pada akhirnya dia nggak ngerti nih kenapa setiap dia ngelakuin apa namanya kegiatan transaksi dagang itu minus. Nah kalian tuh nawarin gimana sih ilmu ekonomi yang sampai pada akhirnya itu bisa mengefisiensi kos biaya dari
si tukang jahit itu. Misal kayak gitu ya. Kalau tadi yang jadi PKE bisa jadi kayak gini, PKM RE dan RSH kalian itu dijadiin sebuah praktek, itu disebutnya bisa jadi PI. Tapi balik lagi sebenarnya harus ada masalah menurut aku. Jadi PM dan PI ini itu mirip. Cuman kalau PM itu kita cuman ngelaksanain ide kita sampai pada akhirnya ngevaluasi di masyarakat. Tapi kalau PI ini tuh kayak berangkat dari masalah mereka, terus kita solusiin, kasih prakteknya, yang sampai pada akhirnya si mitra itu kita ukur kayak gimana setelah kita lakukan hal itu. Kita lakukan pemberdayaannya. Nah, kalau yang ini berupa kalau KC itu bedanya sama PI itu kalau PI tadi harus ada masyarakat yang mengalami masalahnya, kalau KC ya kita buat aja barangnya tanpa memikirkan ini dari masalah apa atau apa. Kita cuman buat kayak jadi nggak ada masyarakat yang dituju sasaran utamanya gitu nggak, tapi kayak oh kita tahu ada masalah ini kayaknya kalau ada barang ini bagus untuk kreasi karsa cipta. Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya mirip sama KC. Tapi kalau yang ini perasaan ini tuh karena kemarin mirip sama KC, ini juga nggak terlalu, kalau nggak salah di yang kemarin tuh ada nggak ya? Untuk yang 35, kalau nggak salah udah enggak deh. Ini termasuk yang produk baru untuk yang sebenarnya waktu aku kemarin itu melaksanain Pimnas Bootcamp di salah satu kampus di Kota Bandung itu sebenarnya KAI itu untuk tahun ini nggak ada kan. Jadi KAI itu terlalu ribet karena mereka itu bukan harus prototipe tapi karyanya tuh harus solutif berdasarkan iptek. Ini lumayan berat lah. Kalau ini kan cuman buat, kalau ini diterapin ilmunya, kalau ini udah bukan prototipe itu harus jadi sampai pada akhirnya bisa dimiliki banyak orang gitu, diakses. Nah, kalau VGK tadi kayak kalau menurutku yang kayak kalian buat aja video yang pada akhirnya itu bisa apa tujuan SDGs. Sebenarnya kalian juga aku yakin sih dibekali ya kalau misalnya terkait SDGs itu seperti apa. Nah, kalau PGK itu kayak ada yang mereka tuh ngidenya 2045 pengelolaan di daerah Jatinangor itu mau kayak gimana, terus sampahnya dikemanain. Jadi cuman dipetain kayak gitu aja itu udah bisa masuk. Sama halnya pun GFT. Kalau GFT itu sama-sama kayak VGK. Kalau GFT kan kayak gagasan yang jauh ya, gagasan futuristik tertulis, tapi ada kemungkinan juga kalau ini dicapai. Nah, waktu itu GFT temanku itu ngadain aplikasi maling di desanya. Jadi kayak daripada keketrok apa di satpam gitu atau tiang gitu. Nah, mereka tuh bisa berbasis AI lah, dari mulai ketika ada teriak volume sekian pada akhirnya bisa diterima sama ini dan memancarkan sinyal, terus diketahui sama pemerintah, pemerintah bisa cepat ngasih solusi ke masyarakatnya. Jadi kayak si logika berpikir kita ke depan mau kayak gimana gitu. Mau ke depan kayak gimana, yang dilibatkan siapa aja, tapi itu mungkin juga diaplikasikan. Nah, kalau misalnya tadi AI itu kita cuma nulis artikel ilmiah aja, dalam artian kalian pernah ngeriset ini atau kalian dari sekian riset yang ada kalian baca di review sampai jadi sebuah artikel terus kirim, kalian dapat insentif langsung.
Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk lebih dalamnya, kalian bisa juga dengan gali lagi di Belmawa. Karena mungkin tips trik sederhananya aku nggak kasih semoganya karena kalian ngedengerin gitu. Untuk lengkapnya sebenarnya penilaian lebih lengkap, gimana caranya kalian masuk atau tema-tema tadi lebih dimengerti itu bisa lewat panduan. Sebenarnya panduan kurang lebih udah menggambarkan secara utuh sih. Jadi kalau misalnya aku kasih tips trik, mungkin pertama kalian baca dulu panduan, kira-kira dari beberapa bidang tadi, beberapa bidang yang telah dipaparkan, aku lebih cocok di mana? Atau kalian punya tim, punya kenalan yang kayak gimana? Setelah itu, sok baca panduannya, mana yang cocok, itu panduan tuh kayak silahkan aja, jangan sampai keluar dari situ. Bahkan aku setiap nulis selalu beracu ke sana gitu. Itu benar-benar kalau misalnya cuman kayak salah huruf atau spasi lain spacing yang kayak gitu aja sampai bahkan ada yang dosen cuman lihat ini bukan 1,5 lain spasinya itu langsung coret pinggir, mau idenya bagus atau enggak juga dilempar aja sama dia. Atau kayak ini judulnya udah nggak sesuai ketentuan, silang, lempar. Karena aku dikasih tahu sama juri Pimnas itu di Ikatan Alumni Pimnas ngomong kayak gini, kita itu nggak punya waktu untuk membaca satu-satu jurnal ataupun membaca satu-satu PKM yang kalian pilih. Makanya panduan dan cover dan sebagai panduan PKM yang telah dibuat oleh kami itu kita bisa lihat perbedaannya mana yang nggak sesuai sama itu atau nyasar lah ada yang PKM RE tapi malah dimasukin ke PKM KI, tema ini dimasukin ke ini dan sebagainya. Itu kayak mereka cuman lempar aja, lempar padahal idenya ada yang bagus. Makanya sebisa mungkin kalian udah paham dulu panduannya, cari tahu, diskusikan bareng. Semoganya ke depan kalau misalnya PGC berlanjut atau kegiatan-kegiatan ini berlanjut, detail satu-satunya dikasih tahu gitu kayak gimana dan sebagainya. Bahkan ada latihan sederhana sama mentor yang udah pernah mengikuti PKM tersebut. Nah, kalau gambarannya begini, intinya mau proposal PKM, setelah kita buat didanai, terus dilaksanakan nanti ada penilaian, udah penilaian kita Pimnas. Ya ini mah karena singkat banget, cuman tadi catatannya boleh dicatat kalau misalnya tadi proposal itu harus sesuai tema, baca panduan. Kalau misalnya kalian bingung ide, jangan malu untuk bertanya ke kakak kelas. Coba diskusi dan lihat juga beberapa PKM yang di tahun kemarin itu keterima kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau misalnya hasil analisa aku kemarin ngobrol dengan berbagai di Ikatan Alumni Pimnas ya, kenapa sampai kampus lain itu bisa melakukan PKM itu dengan luar biasa, sebenarnya persiapan mereka itu jauh-jauh hari. Ini yang menurut aku mungkin belum ada kali ya di Unpad untuk persiapan jauhnya. Ataupun kalau misalnya ada, cukup mepet. Gitu. Jadi sehingga kita belum bisa sampai dari cara berpikirnya kayak gimana, apakah judul ini bagus atau enggak, kita bakal ngerevisi tulisan-tulisannya ini tuh nggak jelas. Nah makanya kalau misalnya kalian udah mulai tertarik dari sekarang, cari orang-orang yang mau diskusinya. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin PGC atau nanti di masing-masing fakultas itu ada PKM centernya, silakan hubungi mereka. Atau masih nggak bisa lagi, jangan malu sama dosen. Jujur waktu itu salah satu aku di tahun berikutnya setelah Pimnas itu aku melakukan PKM lagi,
Aku nanya dosen, Bu, saya mentok ide, tapi kemarin ada kepikiran kayak gini, kira-kira ada nggak ya bisa diinovasikannya perihal apa gitu. Kita diskusilah sama dosen. Memang nggak mudah untuk mengawalinya, tapi ya namanya mau, silahkan gitu. Coba segala kemungkinan sampai kalian bisa. Kalau untuk pendanaan dan pelaksanaan, eh, pendanaan dan pelaksanaan itu kalian pertama upload setiap progres yang kalian lakukan, atau misalnya kalian dapat dana nih, terus kalian cairin pembeliannya apa, kalian catat di hari kapan, ngapain aja, ada diskusi atau enggak. Kalau kalian diskusi itu, jadi detail aja sama kalian, misalnya, oh kita di pertemuan segini diskusi tentang judulnya, diskusi tentang penajaman, ini tuh bener nggak sih jadi masalah buat wawancara baru gitu. Kayak kayak waktu itu gini, aku kasih contohnya PKM aku aja ya, bahan cangkang telur jadi bahan tambal gigi. Nah, sejauh ini bahan tambal gigi yang udah ada apa? Itu kita diskusiin, tulisin aja. Karena kita udah didanain, diskusi kesekian kita bahas tentang ini. Diskusi kesekian kita kenapa milihnya cangkang telur. Dan kira-kira cangkang telurnya mau dari mana nih kalau misalnya sekitaran Unpad. Itu diskusi lebih dalam sama anak-anak. Lanjut lagi sama mitra-mitra yang lain. Pokoknya setiap diskusi pelaksanaan pembelian kalian catat baik-baik, terus upload secara berkala, jangan sampai setelah mepet penguploadan kalian baru ngupload, karena dengan kayak gitu si juri PIMNAS itu melihat bahwasanya kalian baru ngada-ngada dan kira-kira kegiatan kalian berlangsung itu ketika mau penilaian. Nah, kalau misalnya pas penilaian itu rumusnya jadi presentasi itu 50%, artikel kalian itu 30%, progres dan kemajuan kalian itu 20%. Kalau misalnya itu dari mulai PKP 2 sampai PIMNAS itu udah duanya kayak gitu. Jadi 50% cara kalian presentasi, 30%-nya itu artikel kalian atau PKM kalian, 20%-nya itu dari progres yang kalian lakukan. Nah, kalau progres yang kalian lakukan itu sebisa mungkin kalau misalnya udah menuju penilaian itu harus sudah 90% ke atas. Kalau misalnya masih di bawah itu ada bahan langsung dicoret. Jadi catat aja untuk yang penilaian sebisa mungkin progres yang kalian lakukan itu udah 90%. Dah teman-teman, sebenarnya gitu kurang lebihnya dari pengenalan PKM sampai PIMNAS. Mungkin sekian aja dari aku. Karena tadi beberapa penutupnya udah di awal, semoganya kalau dari aku nggak cukup puas dengan bahasan yang saya berikan. Dan aku sebenarnya lebih pingin banyaknya tanya jawab aja sama kalian gitu. Untuk presentasinya malah sedikit aja gitu. Jadi segitu aja kalau presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Qadir, terima kasih atas pemaparan materinya. Oke, teman-teman semua, tadi udah disinggung ya bahwa kayak ada gini yang bertanya-tanya terkait apa yang dipaparkan oleh Kang Qadir tadi. Nah, bagi teman-teman yang kayak bertanya-tanya nih, ada apa, terus juga kayak materinya apa lagi tuh, apa yang kayak membuat kalian bertanya-tanya, boleh banget. Karena di sesi saat ini, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Baik. Oke deh, boleh nih teman-teman yang mau bertanya, angkatkan tangannya, acungkan tangannya. Boleh, boleh, boleh. Mangga. Ada gak nih? Ayo.
Nah, Oke, udah ada nih Kang. cocok. Gimana Kang Sidik, mangga, Kang Kang Sidik. Sidik dari Baperta? Oke, baik Kang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sidik Abdul Syakur dari Faperta. Izin bertanya, Kang. Sebenarnya saya penasaran, Kang, apakah untuk kan banyak ya Kang tadi bidang-bidang PKM gitu, bahkan ada berapa gitu dari mulai A sampai Z gitu. Nah, mungkin aku pengen minta ini Kang, minta penjelasannya mana aja Kang gitu PKM yang memang perlu direalisasikan benar-benar terrealisasi atau mungkin hanya sekedar gagasan gitu Kang. Kan tadi sempat dengar juga ada beberapa PKM yang harus bukan yang harus, yang cuman berupa gagasan mungkin ya Kang. Nah, aku masih bingung itu Kang gitu, takutnya nanti ikut PKM apa dan nggak sanggup gitu untuk merealisasikan. Mungkin seperti itu Kang. Ya, eh jadi kalau misalnya izin menjawab ya, kalau misalnya tadi kita bagi ada insentif sama GFT. Kalau yang insentif itu berupa GFT atau AI itu, jadi VGK tadi itu yang futuristik, yang ini gagasan konstruktif. Tapi kalau nggak salah VGK apa GFT yang kemarin nggak ada. Kalau nggak salah VGK. Nah ini sebenarnya kalian itu nggak harus realisasi, tapi nanti mungkin cuman keluarnya tuh kalian buat video untuk yang ini ya. Jadi apa yang kalian pikirin, waduh kerennya kayak gini, bagusnya Indonesia masa depan tuh harusnya udah kayak Eropa lah, kayak Belanda itu mengelola listriknya kayak gimana, ataupun secara sosialnya itu kenapa transportasinya umumnya harganya lebih murah daripada bensin sendiri gitu. Nah misalnya kalian tuh ngasih tahu kayak gitu ke mereka, ke PKM tuh. Nah kalau gagasan futuristik nanti mungkin kalian misalnya tadi yang sebenarnya bagusnya nih kalau di Jatinangor aja, karena seringnya macet. Mungkin kalau misalnya BBM ganti sama apa atau pelaporan kriminal, curan segala pencurian itu kalian bisa deteksi misalnya dan itu bisa langsung terlaporkan ke daerah setempat dan dicari orangnya. Itu cuman gagasan kayak gitu aja. Itu teman aku tuh kemarin sampai PIMNAS loh. Dan itu mereka nggak realisasi, mungkin cuman kayak mereka harus tahu aturan kalau misalnya ini ke pemerintahnya untuk laporan model kayak gini ke siapa. Kalau ide yang buat aplikasinya kalian mau nge-hire siapa. Kayak dibuat, kenapa harus buat aplikasi, karena apakah masyarakat Jatinangornya itu sudah melek akan hal itu atau kayak gimana. Dan juga artikel ilmiah tadi, artikel ilmiah mah sebenarnya kalian tuh lebih baiknya udah pernah ngelakuin penelitian sebelumnya gitu. Jadi mungkin ini nggak harus direalisasiin, tapi kalian udah baca-baca mungkin dari 20 jurnal kah atau 30 jurnal gitu. Itu sih kejawab nggak Kang Sidik? Oke Kang, aman Kang kejawab. Terus Kang kalau mau nanya lagi boleh nggak nih? Boleh. Oke, kalau misal perihal PKMK gitu ya, PKMK. Nah, mungkin aku khususin ya Kang ke PKMK gitu, karena kebetulan aku juga lagi minat mau ke sana gitu, mau ke PKMK. Nah, untuk PKMK sendiri Kang, apakah kan dengar-dengar harus nanti ketika pendanaan gitu harus ada profitnya gitu, harus benar-benar terrealisasi produknya lalu kejual gitu Kang. Nah, hal tersebut apakah benar atau gimana ya Kang? Nah, sebenarnya ini berapa kali aku diskusi sama teman-teman yang udah ngelakuin PKMK ya. Sebenarnya untuk orientasi pada profit, maksud orientasi ya, yang aku diskusin sama teman-teman itu, kalian tuh bisa ngejabarin kenapa ini bisa bernilai orientasi sampai ke profit, perhitungannya jangka panjang kayak gimana, kerjasama yang kalian mau itu sama apa dan itu memungkinkan atau tidak. Nah sebenarnya belum tentu sampai pada akhirnya jadi profit nih, tapi kalian bisa ngebayangin langkah-langkah dari mulai tahun 1, tahun 2, atau tahun 3 itu lebih baik. Nah jadi
kalau aku secara pribadi sama teman-teman itu berpikirnya adalah di sini kalian itu orientasinya. Jadi kalau orientasi merintis kewirausahaan yang berorientasi, jadi kalian bisa ngebayangin tujuan jangka panjangnya. Kalian bisa jabarin hal itu jadi hal-hal sederhana. Jadi bahasanya kalau bahasanya kemarin itu Samsom apa sama apa ya, kalau misalnya ekonominya aku lupa. Tapi ada, jadi mereka tuh ngitung kos, ada itu pelajaran ekonominya, makanya lebih enak kalau misalnya nge-hire anak ekonomi. Coba kalau misalnya kita mau buat ini sampai pada akhirnya jangka 1, 2, 3 bisa ngasilin sekian, itu kayak gimana. Nah, kenapa bisa ngasilin kayak gitu, misalnya kita jualan keripik dari ubi misalnya, kenapa dari keripik ubi itu bisa dari tahun ke-1 itu profitnya 100.000, dari yang kedua itu bisa jadi 1 juta, itu karena apa? Di sini mitra yang kalian mau ikutkan siapa, dan terus profit buat mitra siapa, kayak gimana, dan profit buat kita nih apa. Nah itu tuh kalian jabarin yang sampai pada akhirnya, oh logis dia bakal dapat nih di tahun ketiga 5 juta misalnya. Oh logis nih dia dapat sekian 55 juta dalam jangka waktu 2 tahun gitu, atau dalam jangka 6 bulan tuh udah hasil dan sebagainya. Nah kemampuan kalian membuat juri membayangkan orientasi itu kan jangka panjang ya. Kemampuan kalian membuat ngebayangin PKM kalian itu bisa menghasilkan profit yang sampai pada akhirnya sesuai dengan hitungan kalian, nah itu PKM Kak. Tentu yang terbaik kalau misalnya dalam jangka waktu tahunnya profitnya itu kelihatan gitu. Dan tadi si unsur intelektualnya jangan lupa, karena tadi selain kalian bisa si profitnya kelihatan, unsur dari unikan penjualan kalian apa? Kalau pakai bahasa startup ataupun presentasi di bisnis itu, unique selling point kalian apa? Itu. Waktu itu ya aku sedikit cerita ya, berbagi ya. Aku sempat ditanya unique selling komunitas untuk menuju NGO. Ada yang tahu NGO? Kurang lebih, jadi ada sebuah perusahaan yang itu tuh orientasinya mereka ngelola kegiatan PM, pengabdian masyarakat gitu. Tapi dia bermitra sama perusahaan. Misalnya perusahaan punya dana 100 juta. Nah, ada perusahaan yang berpikir bagaimana sih 100 juta ini bisa terrealisasi di masyarakat. Nanti kalau misalnya kalian bisa, sekian deal proyeknya, mungkin 50 juta buat perusahaannya, 50 juta buat dilaksanain. Nah, kayak gitu. Ada model kayak gitu. Waktu itu si dari pemilik perusahaan itu ngomong, kalau komunitas yang Kodir ini bikin dan bagus, sebenarnya selain orientasi buat masyarakatnya, kalian bisa ngasilin apa lagi? Nah, dia itu sedang menguji kemampuan kita menjual keunikan komunitas atau apa yang kita bangun gitu. Waktu itu kita ngobrol itu cuman sebentar loh. Aku di sebuah webinar, kita lagi ngobrol di makan-makan gitu. Nah, terkadang pas lagi makan-makan kayak gitu, si perusahaan itu menawarkan, kalau ini project bisa keluar segini, komunitas Kodir bisa sanggup kayak gimana. Wah, itu langsung, kita kan harus ngejelasin lagi makan kan ya, harus santai, dalam jangka waktu bentar, kita udah bisa ngeluarin unique selling point dari komunitas yang dibuat atau barang yang dibuat oleh kalian itu kayak gimana. Itu benar-benar menurut aku kayak sampai pada akhirnya hampir waktu itu kalau misalnya nggak pandemi itu ke Papua melaksanain program itu. Tapi ya begitulah sedikit ceritanya mah. Sorry jadi cerita lagi ya. Tapi semoga kegambar. Wah, gimana Kang Sidik nih? Udah terjawab pertanyaannya? Sangat udah Kang, aman-aman. Cuman Kang, ini masih ada pertanyaan lagi. Mantap sekali, mangga Kang Sidik. Boleh.
Boleh. Oke, nggak apa-apa Kang, aman. Aman. Mungkin Oke, ini sih Kang, aku masih bingung Kang gitu. Hmm, Kalau misalkan ketika kita mengikuti PKM tuh, kan ada ini ya Kang, patokan dana gitu ya. betul. Mungkin aku mau tanyakan biasanya rata-rata patokan dana PKM tuh berapa gitu ya Kang, khususnya yang tingkat nasional gitu. Soalnya kalau misalkan PKM internal Unpad itu kan waktu itu kalau tidak salah yang tahun kemarin ya Betul. 1.500.000. Nah pernah kan saya tuh ikut PKM internal gitu ya, matok harga 1.500.000 kan udah sama kayak seluruh Hmm, bahan-bahan gitu ya dari proyek saya. Nah ketika mau diikutkan ke PKMPM kan karena kita udah berpatok ke harga itu jadi bingung, bukan ke PKMPM Kang, ke yang nasional gitu yap. ya, dengan waktu itu 8.500.000 nggak tahu berapa gitu, kita jadi bingung gitu Kang. Hmm, Nah menurut Akang baiknya gitu ketika kita mau matok dana atau menggunakan dana tuh kita lebih produknya yang menyesuaikan ke dana atau kita secara liar dulu gitu Kang, berpikir berpatok harga masing-masing bahan-bahan gitu Kang. Gitu sih Kang. Jadi yang pertama nanya berapa rata-rata pendanaan hmm. PKM, lalu yang kedua gimana cara kita ya mengolahnya gitu Kang. Oke, makasih. Sedikit ngejelasinnya kalau urusan dana. Yang pertama, kalau aku dulu panduan dana yang keluar itu berapa untuk jenis PKM-nya. Jadi misal